Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, selamat pagi. Sugeng enjang sahabat Rusman. Izinkan saya kali ini bertemu dengan panjenengan dengan mengawali doa agar panjenengan semua termasuk kita diri saya sendiri senantiasa mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah SWT. Hidayah di dalam menjalani kehidupan ini. Ngomong-ngomong tentang hidayah, ya, hidayah itu di dalam kesimpulan yang saya pelajari, saya amati, hidayah itu adalah petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT. Hidayah diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yang memberikan kemungkinan baginya untuk menyadari dan mendapatkan tuntunan di dalam kehidupan. Sebagaimana telah disebutkan atau difirmankan oleh Allah SWT melalui surah Al-Fatir ayat 8 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u. Fala tadhhaba nafsuka alaihim hasara. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Karena itu, janganlah kamu binasa karena penyesalan atas mereka. Dari ayat itu nampak sekali ya, bahwa Allah itu memberikan hidayah itu kepada orang-orang yang dikehendaki, yang sudah terukur siapa yang patut diberikan hidayah dan yang tidak. Nah, itu tergantung dari kembali pada pribadinya masing-masing. Nah, salah satu pemberian hidayah dari Allah SWT kepada umatnya ini terdapat pada satu kisah yang melegenda, kisah fenomenal yang ada di bumi Nusantara ini, khususnya di Jawa, yaitu hidayah yang diberikan oleh Allah kepada Raden Mas Said atau Sunan Kalijogo. Ini tentu saja teman-teman sudah banyak mendengarkan atau membaca ceritanya. Hidayah Allah kepada Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said waktu itu namanya, melalui seorang wali yaitu Sunan Bonang. Nah, karena waktu itu Raden Mas Said adalah seorang pimpinan dari suatu kelompok yang disebut Berandal Lokojoyo, yang kegiatannya adalah merampok, mencuri, begal. Namun hasil dari perampokannya itu diberikan atau dibagikan kepada rakyat yang masih kekurangan. Meskipun demikian, menurut Sunan Bonang waktu itu, kalau memang punya tujuan baik beramal, maka caranya juga harus yang baik. Kalau caranya kurang bagus, maka tentu saja amal itu juga tidak akan sempurna. Lalu melalui karomahnya, Sunan Bonang menunjukkan kekuasaan Allah melalui cara ditunjuknya buah-buah tertentu di hutan Jatiwangi itu menjadi emas. Dari kekaguman Raden Mas Said itulah kemudian dia dapat hidayah untuk masuk Islam dan menjalani ibadah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Saudara-saudaraku, ternyata di dalam kisah wayang itu namanya hidayah itu juga ada, ya. Pada suatu sosok, ya, seorang manusia, sosok tokoh yang rajanya penjahat,
rajanya orang biadab, yaitu Rahwana. Rahwana yang kita kenal sebagai Prabu Dasamuka, Raja Alangkadaraja, itu adalah rajanya orang jahat, rajanya orang bengis, rajanya orang segala macam kejahatan itu numpuk di dalam diri Rahwana. Namun ternyata juga yang diberikan oleh Tuhan, ya, oleh Allah SWT. Ini sebagai satu rasa benggala bagi kita, bahwa hidayah itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Tidak pandang dia itu orang yang kelakuannya jahat, kelakuannya baik, tetap diberikan. Nah, kisahnya begini. Pada waktu Rahwana itu bertemu dengan Dewi Widowati yang pertama kali, seperti yang saya ceritakan di dalam video kemarin, yaitu judulnya Rahwana Melabrak Dewa, itu yang seri kedua. Itu kalau penjenengan dengarkan secara bersama runut, maka di sana saya ceritakan kisah bagaimana kisahnya Rahwana itu bertemu dengan Dewi Widowati yang pertama. Itu tolong nanti dibuka lagi. Kemudian ketika Rahwana itu mendapatkan petunjuk bahwa nanti Dewi Widowati itu akan nitis melalui seorang wanita di dunia sebanyak 4 kali, yaitu melalui Dewi Sukosalya. Dewi Sukosalya itu putrinya Prabu Bonoputro, ya. Itu Dewi Sukosalya itu adalah ibunya Sri Rama. Lalu menitis pada Dewi Citrawati, istrinya Prabu Arjuna Sosrobau, seperti yang pernah saya ceritakan melalui Facebook, ya. Facebooknya yang saya beri judul Rahwana Memburu Dewi Widowati. Itu mungkin kalau penjenengan punya Facebook bisa dibuka, ya, Rusman Tuban. Lalu menitis juga melalui Dewi Sinto, istrinya Sri Rama, dan nitis kepada Dewi Subodro di dalam kisah Mahabharata, yaitu Dewi Subodro itu istrinya Raden Arjuna atau Janaka. Nah, ketika Rahwana diberikan petunjuk bahwa Dewi Widowati itu menitis kepada Dewi Sukosalya, atau nama aslinya kalau menurut kitab dari India itu Kosalya, ya, Kosalya. Tetapi kalau di dalam versi pewayangan Sukosalya itu putrinya Prabu Bonoputro dari kerajaan Ayodhya, ya. Maka Rahwana kemudian berusaha keras untuk mendapatkan Dewi Sukosalya. Jadi Rahwana ini seorang manusia yang punya rasa kenekatan tinggi. Dia bengis, tidak segan-segan membunuh orang lain untuk mendapatkan niatnya. Saudara-saudaraku, Rahwana yang memiliki sifat dan mempunyai tekad di dalam mencapai cita-citanya atau keinginannya itu tidak surut keinginannya untuk memperistri Dewi Widowati dengan berbagai cara. Mengetahui bahwa Dewi Widowati telah menitis pada Dewi Sukosalya, ya, Dewi Sukosalya atau Kusalya, maka dia akhirnya melamar Dewi Sukosalya di negara Ayodhya. Negara Ayodhya, yaitu waktu itu dipimpin oleh Prabu Bonoputro. Prabu Bonoputro itu eyangnya Sri Rama, ya, tapi Sri Rama belum lahir waktu itu. Dia melamar menghadap Prabu Bonoputro, tetapi terlambat. Dewi Sukosalya sudah terlanjur dilamar oleh Resi Rawatmojo
yang kemudian sudah diboyong oleh sang resi. Resi Rawatmojo ini seorang begawan yang sebetulnya dia sudah bersumpah untuk tidak menikah ya, yaitu dia bertekad untuk tetap menjadi seorang pujangga. Namun karena permintaan dari Bathara Narada, yaitu atas utusan dari Bathara Guru, agar Begawan Rawatmojo bersedia untuk menjadi perantara bagi lancarnya Dewi Sukosalya bertemu dengan calon suami yang sesungguhnya. Maka akhirnya Begawan Rawatmojo bersedia untuk melamar Dewi Sukosalya di negeri Ayodhya. Nah, begitulah akhirnya Dewi Sukosalya sudah dibawa oleh Begawan Rawatmojo, baru Rahwana datang. Karena keterlambatan itu akhirnya Rahwana berusaha untuk membunuh Prabu Banaputra di negara Ayodhya. Terjadi perang, Prabu Banaputra kalah, terbunuh, kemudian istana Ayodhya diobrak-abrik oleh Rahwana. Setelah itu dia berlari mengejar Begawan Rawatmojo. Itu tidak Rahwana, tidak mungkin terjadi. Ya, nekatnya bukan main. Akhirnya Begawan Rawatmojo betul berhasil disusul, terjadi perang antara Rahwana dengan Begawan Rawatmojo. Begawan Rawatmojo kalah oleh Rahwana. Memang Rahwana sektinya bukan main ya, sudah terlanjur diberikan restu oleh para dewa bahwa dia adalah seorang manusia yang kesaktiannya di atas rata-rata manusia yang lain. Jadi resi-resi yang sangat sakti pun kalah dengan Rahwana. Akhirnya Begawan Rawatmojo terbunuh, tetapi Dewi Sukosalya sudah terlanjur lari. Lari bertemu dengan seorang resi lagi, yaitu Begawan Dasarata. Begawan Dasarata. Nah, kemudian Rahwana mengejar Dewi Sukosalya, bertemu dengan Begawan Dasarata. Nah, saat itulah pertolongan dari dewa datang. Bathara Narada atas permintaan tugas dari Bathara Guru menciptakan Dewi Sukosalya palsu, yaitu berasal dari tusuk kondinya Dewi Sukosalya. Di tusuk kondi diciptakan seorang manusia tiruan, yaitu wujud tiruan dari Dewi Sukosalya, lalu diserahkan kepada Rahwana. Jadi antara Rahwana dengan Resi Dasarata tidak terjadi terlanjur bunuh-membunuh. Akhirnya Rahwana pulang ke negeri Anantadbraja dengan rasa gembira sambil membawa Dewi Sukosalya tiruan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian cerita selanjutnya adalah antara Dewi Sukosalya yang asli tadi jadi menikah dengan Resi Dasarata, lalu Resi Dasarata menjadi raja di kerajaan Ayodhya menggantikan mertuanya, yaitu Banaputra, Prabu Banaputra yang tadi dibunuh oleh Rahwana. Nanti pernikahan antara Dasarata dengan Dewi Sukosalya inilah yang akan melahirkan Romo, ya, Sri Romo atau Romo Wijaya. Tapi kisah kita berlanjut pada Rahwana dulu. Jadi Rahwana itu sekali lagi adalah seorang manusia yang gimana ya, itu memang simbolnya kejahatan. Seperti yang pernah saya ceritakan, bahwa sengaja Rahwana itu dipelihara oleh Bathara Guru atau para dewa untuk menjadi simbolnya kejahatan. Sejahat-jahatnya orang
masyarakat dunia, terutama pada seri Ramayana, ya, sejatinya manusia itu adalah Rahwana. Di samping seorang raksasa yang mengerikan, lalu tingkah lakunya kasar, bengis, tega membunuh orang lain. Bahkan di dalam cerita yang kemarin saya ceritakan itu, dia sengaja membunuh 9 orang raksasa untuk memuja Bathara Siwa, lalu mendapat kutukan dari Bathara Brahma, kepala 9 itu terpasang di tubuhnya sehingga kepalanya menjadi 10. Coba dibuka video saya yang berjudul Rahwana Melabrak Dewa yang seri kedua itu. Baik, kembali pada kisah tentang Rahwana dan Dewi Sukosalya. Yang akhirnya tadi Dewi Sukosalya menjadi istri atau permaisuri dari Prabu Dasarata, yaitu di negeri Ayodhya, negeri kelahirannya Sri Rama Wijaya. Tapi sebetulnya sebelum tentang kisah Dewi Sukosalya itu, Dewi Dawati pernah juga menitis pada seorang wanita yang bernama Dewi Citrawati. Ini Dewi Citrawati itu akhirnya menjadi permaisurinya Prabu Arjuna Sosrobau. Ini kisah sebelumnya. Nah, Rahwana waktu itu juga mengejar-ngejar Dewi Citrawati, ya. Pada waktu itu Rahwana masih menjadi sebagai raja baru, ya, raja yang raja muda di Alenggodrojo. Kisahnya Rahwana sedang memperluas kerajaannya, mencari jajahan, berkemah, lalu kemahnya ketendang air bah, air sungai. Ini Narwada, ya, air sungai yang dibendung oleh Prabu Arjuna Sosrobau merubah diri menjadi seorang Brahala Sewu, tidur melentang di kanan kiri tepian sungai. Sungainya menjadi danau. Lalu Dewi Citrawati dan selirnya Arjuna Sosrobau yang jumlahnya 999, dia ada 1000 wanita cantik yang kemudian berenang bersuka-suka di danau buatan. Air danau melimpah kemudian mengenai perkemahan Rahwana. Akhirnya Rahwana kemudian tahu bahwa ada Dewi Citrawati di situ, titising Dewi Dawati, lalu kejar-kejar, kemudian menjadikan perang dengan Patih Suwondo atau Raden Sumantri, yang mengakibatkan Patih Suwondo itu terbunuh oleh Rahwana, karena Rahwana mempunyai ajian Poncokono. Akibat dari semua itu Arjuna Sosrobau menjadi marah, kemudian perang dengan Rahwana. Nah, di sini Rahwana kena batunya itu, ya, karena Arjuna Sosrobau itu ditising Wisnu yang sangat amat sakti. Akhirnya Rahwana kalah, dicincang. Rahwana dicincang, deret ngubengi kerajaan Maespati, ya. Ini dicincang dengan kereta. Waduh, itu menjadi siksaan. Itu merupakan puncak kekalahan dari seorang Rahwana itu, ya. Lalu karena dicincang dan di penjara oleh Arjuna Sosrobau, tapi kakeknya Rahwana kemudian datang pada Arjuna Sosrobau untuk memintakan ampun. Nah, ini nanti penjenengan bisa melihat pada kisah saya di Facebook, nanti itu semua ada. Jadi Rahwana itu puncak kekalahan Rahwana itu dengan Arjuna Sosrobau. Tapi akhirnya karena liciknya di kemudian hari setelah Rahwana itu sampai puluhan tahun menjadi raja bawahan dari Arjuna Sosrobau. Tapi suatu saat karena kelicikannya dia berhasil mengecok Dewi Citrawati,
bahwa Arjuna Sosrobau telah dibunuh oleh macan, puluhan macan pada waktu berburu. Lalu Dewi Sitrawati saking putus asanya bersama 999 kelir itu membunuh diri semua. Setelah membunuh diri oleh Rahwana, dibakar istana dan jasadnya para istri dari Arjuna Sosrobau. Lalu Rahwana sengaja menyembunyikan diri, tidak sampai bisa ditemui oleh Arjuna Sosrobau. Dicari kemana-mana, tidak bisa ketemu. Akhirnya mengakibatkan Arjuna Sosrobau itu putus asa. Putus asa, maka roh Wisnunya kemudian berangsur-angsur menghilang. Nah, ini juga satu pelajaran ya. Pelajaran bahwa kalau menjadi raja yang kaya, yang sakti, berkuasa, itu jangan suka untuk berpoya-poya. Ini contoh Arjuna Sosrobau itu dulunya juga raja yang sangat bijaksana, Wisnu ya. Bijaksana, dicintai rakyatnya, tapi dia lama-kelamaan lupa diri. Berpoya-poya, mungkin juga lupa beribadah. Kalau cara orang mudahnya kita itu manusia, ibadahnya berkurang, akhirnya dia dibalas oleh Tuhan dengan cara hilang kewibawaannya itu, hilang karomahnya sebagai Wisnu. Dia dikenai hukuman dengan cara ditinggal mati oleh istrinya yang jumlahnya 1000 orang itu. Baik, sekarang kembali itu ya. Jadi Dewi Widowati sudah menitis pada Citrawati, Sosrobau itu, lalu menitis kepada Dewi Sukosalya. Nah, sekarang menitis kepada Dewi Sinta. Ceritanya begini. Nah, ini kalau Dewi Sinta ini saya kira cerita Ramayana ini kan pada intinya kan perang antara Alengka dan Rahwana dan Sri Rama ya. Mungkin secara umum kisahnya sudah banyak diketahui oleh teman-teman semuanya. Jadi pada intinya Rahwana itu berhasil menculik Dewi Sinta di alas namanya Alas Dandaka. Waktu itu Dewi Sinta sedang ditinggal sendiri oleh Sri Rama, lalu ditugaskan adiknya yang bernama Laksmana. Laksmana itu adik tiri dari Sri Rama. Jadi begini, saudaraku. Prabu Dasarata, ayahnya Sri Rama itu kan punya 4 istri ya. 4 istri. 4 istri itu akhirnya mempunyai anak masing-masing. Pertama Dewi Sukosalya atau Dewi Ragu itu punya anak Sri Rama. Lalu ada Dewi Sumitra. Dewi Sumitra ini cucunya Arjuna Sosrobau ya. Jadi Dewi Sumitra ini cucunya Arjuna Sosrobau. Atas izin Dewi Sukosalya dinikahi lagi oleh Prabu Dasarata. Lahirlah Laksmana. Raden Laksmana ini mempunyai saudara kembar namanya Raden Satrugna ya. Raden Satrugna. Lalu ada istri satu lagi yaitu Dewi Kekayi. Dewi Kekayi ini punya putra dengan Prabu Dasarata yaitu Raden Barata atau Raden Barata. Nah, ini Raden Barata inilah yang kemudian menggantikan Prabu Dasarata. Ini ceritanya ini juga tragis ini ya. Jadi ketika itu sebelum menikah dengan Dewi Sumitra, Prabu Dasarata kan sudah menikah dengan Dewi Sukosalya. Tetapi lama tidak punya anak. Tidak punya putra sehingga akhirnya melamar Dewi Kekayi atas izin dari Dewi Sukosalya. Tetapi agaknya ada persyaratan.
Dewi Kekayi bersedia untuk menjadi istri Prabu Dasarata apabila kelak yang menjadi raja untuk menggantikan sebagai raja, ya, sebagai menggantikan beliau Prabu Dasarata itu adalah anak yang lahir dari Dewi Kekayi ini. Akhirnya karena ingin mempunyai putra, maka kemudian atas izin dari Dewi Sukosalya, maka Dewi Kekayi menjadi istri atau dinikahi Prabu Dasarata. Nah, kemudian setelah itu punya istri lagi, Dewi Sumitra, mempunyai anak kembar. Jadi ada 4 putra dari Dasarata ini. Nah, tadi ya, ternyata setelah Prabu Dasarata itu menikah dengan Dewi Kekayi, nah ini yang dilalah kersane Allah ini ya, dilalah kersane Allah. Baru saja melamar, ternyata Dewi Sukosalya justru malah mengandung. Nah ini ya, takdir mengatakan begitu. Semula lama sekali tidak mengandung, tapi begitu menikah dengan Dewi Kekayi, Dewi Sukosalya mengandung. Jadi ada 4. Dewi Sukosalya melahirkan lebih dulu Raden Romo Wijaya itu, lalu lahir dari Dewi Kekayi Raden Barata, lalu lahir dari istri yang ketiga Dewi Sumitra, yaitu Raden Laksmana dan Satrugna, itu saudara kembar. Nah, jadi ketika kemudian Raden Rama itu melamar Dewi Sinta di kerajaan Mantili dengan sayembara yang membuka panah itu ya, dan merentangkan panah, Prabu Rama berhasil lalu menikahi Dewi Sinta, diboyong ke Ayodhya, mau diangkat sebagai putra mahkota. Jadi Rama sebagai anak kembar dan sekaligus pewaris asli dari negeri Ayodhya, karena kakeknya Rama itu ya Prabu Bonoputra itu pemilik Ayodhya, tapi diprotes oleh Dewi Kekayi. Bukankah dulu itu Kakanda Prabu berjanji bahwa kelak nanti yang akan menggantikan sebagai raja di Ayodhya ini adalah anak yang lahir dari aku. Karena itu mestinya yang menjadi putra mahkota sekarang ini adalah anakku, anak yang lahir dari rahimku, yaitu Raden Barata. Wakil bukan main ya, Prabu Dasarata akhirnya sampai meninggal dunia. Ketika meninggal dunia atas permintaan Dewi Kekayi, yang menjadi raja adalah Raden Barata, bukan Raden Rama. Rama mengikhlaskan, tidak masalah. Betulnya Raden Barata sendiri tidak bersedia ya, dia juga mempunyai hati yang bagus. Tetapi atas permintaan dan desakan Dewi Kekayi inilah ya, karena itu janji dari Prabu Dasarata almarhum, maka Raden Barata lah yang menjadi raja. Itu pun belum selesai. Supaya kedudukan Raden Barata menjadi raja di Ayodhya itu aman, maka Dewi Kekayi meminta supaya Rama ya, Raden Rama itu mengasingkan diri di hutan selama 14 tahun. Dengan demikian, karena saking Prabu Rama itu setia kepada almarhum ayahnya, karena ayahnya sudah terlanjur berjanji, atas izin dari ibunya yaitu Dewi Sukosalya, Raden Rama akhirnya mengasingkan diri di hutan. Istrinya yaitu Dewi Sinta ikut bersama-sama mengasingkan diri, dan satu saudaranya yaitu Raden Laksmana
itu walaupun lain ibu, namun mempunyai hati yang cinta sekali dengan kakaknya, yaitu Raden Romo. Maka Raden Laksmana akhirnya mengikuti Raden Romo untuk mengasingkan diri di hutan. Sedangkan Raden Barata yang sebetulnya dia tidak mau dia tidak mau menjadi raja karena ada yang lebih berat. Namun karena terpaksa dia menjadi raja, dan Raden Satrugna bertugas untuk mendampingi. Raden Barata rela menjadi raja dengan catatan dia hanya sebagai raja pengganti saja. Setelah apabila Kakanda Romo pulang dari hutan 14 tahun lamanya, maka yang menjadi raja adalah Kakanda. Saya hanya menggantikan sementara. Saudara-saudaraku, sahabat Utsman yang sangat kami hormati, itulah kiranya sementara kisah tentang hidayah untuk Rahwana, dan kita lanjutkan pada seri yang kedua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, selalu jaga diri, sehat walafiat. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk di-share pada teman atau saudara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.